Cuman kita memang juga ngelihat mungkin dari sisi fundamental, ini memang ada story. Coking coal-nya dia itu kan mungkin kalau nggak salah tahun ini 3 sampai 4 juta ton. Mereka bisa ramp up sampai 8 juta ton. Coking coal itu kan dari sisi harga, ASP itu jauh lebih mahal dibandingkan thermal coal. Dan itu mereka, kalau nggak salah mereka kan ada di Asmin Kualindo, kok saya lupa namanya, di Kalimantan Tengah ya. Itu dekat banget sama, ingat perusahaan Borneo Lubung Energy dulu, yang namanya Asmin Kualindo Tuhuk. Itu yang kalau dia harus nganterin sampai ke bawah tuh ke Tabeno River, itu berapa ratus kilometer. Itu biasanya kalau lagi musim kering itu nggak bisa dianterin gitu. Intinya keluarin coal-nya itu dari Kalimantan Tengah itu sulit banget. Nah si ADMR ini mereka punya skill setnya, mereka udah pelajari ya, jadi mereka sudah misalnya lagi musim kering mereka bikin inventory pile ya kan, atau mungkin bisa lewat jalan darat segala macam pas musim kering di tengah sungainya itu, pas musim atau nggak mereka bisa overload inventory, jadi pas lagi musim hujan ya mereka bisa jalan lagi gitu ya. Jadi sebenarnya mereka sudah melakukan strategi yang oke, sehingga kelihatannya trajektori dari sisi produksi coking coal-nya ini bisa cukup kencang ya ke depannya gitu ya. Jadi cuman memang kita akuin juga ini kan yang basic reasonnya ya. Cuman I think the biggest sentiment gitu, kenapa ADMR ini bisa market cap-nya sampai di atas 100 triliunan. Karena saya dari sisi investor juga melihat kalau ADMR ini menjadi vehicle-nya Adaro untuk investasi di luar thermal coal business gitu. Nah, commodity yang di luar thermal coal itu kan hot banget nih. Apalagi yang berhubungan misalnya kayak aluminium, ya kan? Kan katanya aluminium masuk ADMR. Balin tahu nggak kalau aluminium itu penggunanya untuk mobil listrik itu 2,5 sampai 3 kali lipat loh. Oh. Karena kalau mobil listrik itu kan beban baterainya itu berat banget. Jadi kerangka frame itu harus ringan banget. Nah itu harus dipakai more high grade steel aluminium yang ringan gitu. Nah jadi ini kan valuasi yang related to commodity yang related to kendaraan listrik itu pasti premium. Mau nickel kayak mau copper kayak kan. Tuh, jadi itu menurut saya juga salah satu sentimen juga yang bikin ADMR ini sahamnya itu naik kencang sekali ya. Gitu. Iya. Nah, itu ya jawabannya. Kita mau lanjutin ke pertanyaan saya dulu deh, habisin dulu baru ke pertanyaan teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat di data IDX tuh ya, untuk tahun ini year to date jawarannya itu adalah sektor energi yang baru aja kita bahas, 49,7%. IDX Transportation and Logistics, saham kapal-kapalan ya, pasti banyak yang cuan nih. Sektornya itu udah naik 39%-an. Kemudian IDX sektor industri ya 22,32%. Tadi view-nya untuk energi udah dikasih ke kita. View untuk transportation dan industri nih, kayak gimana sih Pak untuk sektor-sektor yang leading ini? Apakah masih ada upside potensial atau ada indikasi udah peak atau jenuh nih Pak? Sorry, sektor apa tadi? Sektor transportasi ya? Transportasi dan logistik, kapal-kapalan kan juga naik kencang Pak. SMDR dan kawan-kawan nih. Temas, kayak gitu kan. Kemudian juga, itu sih Pak, view-nya. Oh, nih Pak Hans minta insight CPO katanya. Boleh deh Pak. Banyak request ya. Silakan Pak. Ya kalau shipping sih kan maksudnya pemain-pemainnya kan ada kayak Temas, ada kayak Samudra Indonesia gitu ya. Terus mungkin ada yang supporting kapal gitu, misalnya kayak Wintermar gitu, Logindo. Walaupun itu beda bisnis model ya. Ada juga yang kayak kemarin tuh yang udah dikeluarin ganti owner si MPSS. Dia Takin Barsu untuk batubara and so forth ya. Cuman kita mungkin ngomongnya yang lebih dinamika shipping ya. Shipping yang berhubungan dengan kontainer. Misalnya kayak Samudra Indonesia sama Temas ya. Jadi memang kan kita lihat freight cost di luar negeri itu naiknya gila-gilaan ya gitu.
terutama misalnya pengantaran barang misalnya dari China ke US gitu kan. Kita udah lihat ya, tentunya ini juga ada in a way indirectly itu dampak positif untuk saham-saham seperti Temas sama Samudra Indonesia, terutama Samudra Indonesia juga ya, karena kan dia juga ada shipping yang berhubungan sama Singapura ya kan, Indonesia sama Singapura, jadi itu tentunya juga reflectment dari earnings-nya atau pendapatannya itu tinggi sekali ya. Jadi walaupun sahamnya naik, actually dari sisi valuasi PE-nya itu masih relatively oke. Cuman gini, kalau menurut saya shipping industri itu adalah salah satu sektor yang sangat resiko ya, gitu. Sangat beresiko karena in nature itu kan shipping itu sangat capex intensif ya. Gitu. Jadi biasanya kalau ada shortage ya, gitu, itu dari sisi capex-nya nggak langsung reaktif, gitu. Tapi begitu nanti capex-nya itu mulai reaktif, cycle-nya itu udah telat, kebalik gitu. Sehingga mungkin bisa aja suatu saat begitu freight rate-nya turun, itu sahamnya turunnya bisa dalam banget gitu. Jadi kalau saya jujur main shipping kayak gitu, itu mainan yang saya suka tuh udah dari tahun 2000, akhir 2020, awal 2021 gitu sebenarnya. Kalau udah tinggi kayak gini sih saya nggak menyarankan untuk mengejar sih gitu. Oke. Kecuali mau trading short term nggak apa-apa lah gitu. Trading short term 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari oke lah, seminggu gitu. Tapi kalau untuk kita investasi jangka panjang gitu, sejujurnya saya tidak menyarankan ya. Oke, terima kasih Pak Willy. Ini remindernya buat kita ya. Jadi perlu dikenali juga karakter bisnisnya ya. Baik, ini dari... Ya karena saham itu gerakannya itu ngikutin fundamental juga kok. Misalnya saham ada yang betanya rendah, ada betanya tinggi. Itu juga ada berhubungan dengan karakteristik bisnis modelnya juga. Oke, baik. Nah, kemudian tadi ada yang minta bahas soal emas, BRMS, MDKA. Oke, kita tampung ya. Nanti kita bahas, saya selesaiin dulu pertanyaan saya ya. Baiklah, Pak, kalau sekarang ini kan cukup banyak yang terutama sih yang bertanya-tanya, kapan sektor properti dan konstruksi jalan gitu kan. Kalau dari year to date ini yang masih minus selain juga sektor teknologi. Kalau di mata Pak Willy seperti apa sih Pak untuk sektor properti dan konstruksi ini? Ya, makasih. Ya, pertanyaan menarik banget ya. Soalnya kayaknya investor tuh suka banget kalau saham yang belum naik gitu kan. Karena pengen ibaratnya ya resultnya bagus gitu lagi kan. ya Pak. Sebenarnya properti Pak, resultnya bagus ya Pak? Ya, kalau saya sih untuk properti saya nggak begitu lihat results ya. Oke. Karena kan sebenarnya ngedrive share price itu lebih dari sisi marketing sales. Karena begitu marketing sales gitu, itu baru ngebukuin di profit accounting setelah udah terima kunci. Jadi profit yang kita lihat di financial statement sekarang itu mungkin refleksi penjualan dari 1,5 tahun lalu gitu. Jadi menurut saya sih dari si earnings property itu nggak begitu ngedrive dari sisi share price. Mungkin balik lagi ke pertanyaan tadi ya, kan ada construction sama property. Kalau untuk construction itu menurut saya, itu kan construction banyaknya perusahaan BUMN ya. Iya, BUMN karya. Ya kan, Wika and so forth ya. Saya melihat masih ada pertama balance sheet constraint ya. Ya kan, memang dari sejak zamannya Jokowi presiden, infra itu banyak di-push ya kan, kita lihat gitu ya. Tapi sekarang ya mereka untuk jalanin proyek sulit kan, karena dari sisi hutangnya itu sangat besar. Nah, itu kita berharap proyek jalan, apakah vehicle-nya harus pakai BUMN gitu, ya kan? Mungkin itu agak sulit kita lihat sekarang ini ya. Mungkin ada misalnya kayak si USKT ada rencana untuk melakukan beberapa toll road divestment and so forth. Tapi itu pun menurut saya juga walaupun dijual balance sheet-nya masih terconstraint gitu. Nah, untuk tahun ini menurut saya masih belum clear banget. Tahun depan lebih sulit lagi untuk construction menurut saya. Karena Balin tahu tahun depan adalah periode election ya. Udah gitu. Biasanya kalau di election period
itu project-project infra itu lebih meredam gitu ya. Jadi untuk um, construction sektor gitu kita kurang begitu tertarik ya. Bahkan dari sisi Trimegah pun kita drop coverage ya sektor construction beberapa bulan lalu karena menurut kita outlook-nya paling nggak sampai tahun 2023 itu masih belum menarik. Ya. Kalau untuk properti mirip nih kayak kalau kita lihat di Amerika kan waktu itu pas lagi COVID gitu, terus economic recovery ya itu kan propertinya harganya naik ya. Mungkin demand-nya juga recovery. Cuman kalau saya dengar-dengar nih dari news flow ya, correct me if I'm wrong, liquidity-nya sudah makin seret di sana ya untuk rumah-rumah baik primary dan secondary, dan biasanya kalau liquidity mulai seret sama aja kayak saham biasanya turun gitu. Di Indonesia gitu mungkin saya juga belum ada melakukan survei yang proper atau enggak, tapi saya suka ngelihat misalnya rumah123.com itu dia ada property frequency visits-nya itu di bulan Aprilnya actually turun ya gitu. Dan saya juga kebetulan saya juga selalu suka kontak sama property broker, Instagram broker property gitu kan suka saya follow gitu. Yang saya notice selama 1 bulan ini banyak banget yang akhirnya turun harga. Karena memang waktu tahun lalu kan harga itu sedikit irasional ya. Ya karena liquidity banyak ya, orang-orang kaya ini bingung nggak bisa jalan-jalan, masih lockdown ya, akhirnya ya bosen ya beli properti. Cuman kan sekarang kita lihat money supply M1-nya itu jauh lebih kencang dibandingkan M2 ya. Uang itu bukan cuma di deposit, bukan cuma mau ke investasi, tapi cash circulation-nya di real sector itu semakin tinggi. Dan ini juga memang kita lihat juga properti gitu yang dari secondary market udah mulai koreksi, dan tentunya ini pasti secara tidak langsung akan berdampak terhadap penjualan primary market ya gitu. Tahun ini rata-rata misalnya kalau kita gabungin 4 property stocks misalnya kayak Pewon, SMRA, Cetra sama BSD, itu on average marketing sales tahun ini paling single digit growth lah ya, on a year basis dibandingkan tahun lalu, karena tahun lalu itu relatively high base ya. Ya kita ingat aja waktu Sumarekon Bogor launching gitu, ya kan itu saya cek waktu itu kalau salah satu agentnya itu sekitar 65% itu yang beli orang-orang Jabodetabek, dan itu rata-rata umurnya itu 25 sampai 30 tahun kalau nggak salah. Wow. Ya, iya, 25 sampai 35 tahun gitu. Berarti kan ini saya assume banyak liquidity ini sebenarnya uang yang buat investasi, bukan buat end user buat tinggal gitu. Untuk dalam jangka pendek ini. Ini memang ibarat orang beli NFT, beli blockchain, mungkin beli there was so many liquidity yang berlimpah gitu sehingga there was some sort of irrational buying ya. Cuman menurut kita not only pasar modal itu semakin rasional, tapi other investments itu juga semakin rasional. Kita bisa lihat kan kayak NFT gitu, itu turun dalam apa segala macam. Jadi uang itu mulai balik, valuasi itu mulai mendekati atau memimik dari fundamental investasi tersebut ya. Iya betul. Baiklah. Nah, jadi kita nanti pertanyaan strategi untuk second half-nya kita bahas di belakang ya. Kita mau bahas satu persatu pertanyaan dari teman-teman yang menyaksikan malam hari ini. Tadi ada yang bertanya, kalau suku bunga naik di Indonesia, apakah berpengaruh terhadap kenaikan laba saham perbankan, Pak? Ya, tentunya ya. Justru itu akan positif in the near term, terutama buat bank-bank besar ya. Karena dari sisi bank-bank besar itu, dari sisi likuiditasnya itu sangat lebih baik dibandingkan bank-bank kecil ya. Baik itu dari sisi capital adequacy ratio-nya atau dari sisi metriknya namanya loan to deposit ratio itu lebih bagus ya. Jadi mereka itu punya room untuk adjust lending rate ya. Nah, dan kedua juga di saat suku bunga naik biasanya itu yang kasanya itu tinggi
itu juga earnings-nya akan baik ya. Hmm. Karena kan kalau misalnya kasanya rendah, berarti kan time deposit mix-nya tinggi. Berarti kalau suku bunga naik, time deposit-nya naik juga dong. Tapi kan kalau kasa ini uang ngendep lah, misalnya kayak kita taruh uang di BCA gitu, di ATM BCA, di savings account. Kan kita mana peduli kan, bunga Iya, turun iya. apa enggak gitu. Pokoknya uang kita endep aja di ATM gitu, so forth Iya, gitu. iya. Jadi kalau porsi itu semakin banyak di perbankan, suku bunga naik ya kan, urusan di lending rate-nya itu kan nggak ada hubungan sama funding kan, ya mostly ya. Jadi tentunya itu bagus. Bukan hanya di Indonesia ya, investor yang overweight on banks, tapi di luar negeri pun you name it, in many countries, baik itu Korea, Taiwan, Malaysia, Philippines, so forth. Most of them are all overweight on the financial sector ya. So it's a very macro call ya. It's not something ya very specific hanya Indonesia and so forth ya. Karena kalau kita di saat naikin suku bunga di saat likuiditas masih ample, ya cuan. Thanks. Simple itu ya. Iya, iya. Oke, ini ada Ihsana Abdurrahman komen, bukankah BI tidak? Memang kita nggak ngomongin BI kemarin, yang Mei emang nggak naik suku bunga acuan, ya. Ini ada yang nanya, kalau, pertanyaannya kalau ya Pak. Oke, biar diluruskan dulu ya. Baiklah, tadi ada yang bertanya juga soal CPO, Pak. Oke. Ini kalau dilihat sahamnya gak kayak batu bara merespons kenaikan harga komoditasnya ya Pak ya. Oke. Ya sebenarnya simple ya, karena kan harga CPO itu kalau nggak salah di 2018-2019 di sekitar 2.000 ringgit per ton. Ya. Nah, sekarang itu harganya itu naik di atas 6.000 ringgit per ton. Bener dong? Ya kan, naik mungkin sekitar 3 sampai 3,5 kali lipat. Tapi teman-teman harus tahu harga pupuk juga naik 3 kali lipat. Pupuk itu bisa 30% dari production cost, itu satu. Terus kedua, teman-teman juga harus tahu pergerakan average selling price dari pemain CPO itu tidak mengikuti benchmark price. Karena kan ada tax steering ya, gitu. Jadi kalau levelnya itu CPO-nya sekian, tax-nya sekian. Jadi semakin CPO-nya semakin harganya tinggi, semakin tax-nya itu semakin besar, gitu. Jadi itu yang bikin juga dari sahamnya itu gimana ya, CPO-nya naik, tapi earnings-nya naiknya lelet. Beda sama batu bara gitu. Kalau batu bara tuh langsung itu money, paling ada royalty tax itu kan variabel, ya. 13,5%, habis itu langsung income tax. Itu juga variabel dari pre-tax profit ya, gitu. Jadi itu yang bikin geraknya ini sulit ya, dari sisi CPO. Belum ditambah regulation uncertainty. Yang kemarin kan udah tau lah drama-drama kayak gitu kan. Karena juga dari sisi supply domestiknya juga DMO-nya rencananya mau di otak-atik lagi kan, mau ditinggiin, DMO-nya ditinggiin dari 20% ke 30%, tapi harganya juga ditakar harga rendah. So intinya banyak regulation uncertainties, banyak taxes going on di CPO itu, sehingga dari sisi sektor itu sulit untuk kita bilang, wah pokoknya tabrak aja sektor CPO, nggak bisa gitu. Kita lihat CPO itu harus lebih dari sisi bottom up analysis. Kan ada ALI, ada LSIP, ada DCNG, ada TAPG gitu ya. Ya, yang punya production growth profile ya, artinya produksinya masih akan meningkat terus. Itu hanya ada TAPG sama DCNG, karena umur rata-ratanya itu 11 tahun, 11 sampai 16-17 tahun itu masih grow terus. Baru 16 tahun itu udah mature, habis itu declining stage. Ya. Kalau kita lihat ALI sama LSIP itu umurnya kalau nggak salah itu udah hampir 17 tahun. Terus kan kalau pemain CPO itu harus punya plasmanya mereka dua-duanya itu umurnya 25 tahun. Jadi udah nggak grow plasmanya. Jadi kalau plasmanya mau secara produksi, dia harus kasih ke petani itu untuk replanting capex, dan itu mahal. Jadi menurut saya itu sahamnya sulit lah. Jadi yang paling yang ada production growth profile itu yang saya tahu itu cuma TAPG sama DCNG. Oke. Bahasanya katanya kurang apa, buat yang awam apa agak
sulit dipahami katanya. Iya, mohon maklum ya teman-teman. Pak Willy Oh, ini sorry ya, head of terlalu canggih ya. research, Aduh, iya ampun head nih. of research dari Trimegah Sekuritas ya. Jadi biasa bikin report dengan bahasa yang seperti ini ya Eh, teman-teman. Atau juga intinya saat gini, mungkin harus mengkomunikasikan. bahasa gampang ya. Iya, Intinya gini, CPO itu naik, harga CPO naik, tapi pendapatan mereka naiknya nggak seiring dengan kenaikan CPO. iya. Sehingga Terus sahamnya itu naiknya nggak sesuai dengan kenaikan CPO. Mungkin hal yang lebih mudah kayak gitu aja sih. iya, dan Ya, biaya-biayanya tuh juga naik ya, mulai dari pupuk ya, tadi, kemudian pajak-pajaknya, dan tadi juga banyak peraturan pemerintah itu yang menimbulkan ya, ketidakpastian gitu, bikin pelaku usaha tuh galau. Oh, mau dinaikin ya? Kan ada yang namanya domestic market obligation ya, jadi ada kewajiban dari produsen kelapa sawit ini untuk nggak semuanya diekspor meskipun harganya bagus. Oh, harus jaga dong kebutuhan di dalam negeri gitu. Jadi ada patokannya minimum harus berapa persen atau berapa kayak gitu untuk dalam negeri, dan harganya itu juga nggak sebagus harga kalau dijual di luar. Jadi buat produsen tuh ada banyak hal-hal yang bikin nggak pastilah kalau mereka mau bikin rencana macam-macam bisnis kayak gitulah. Intinya kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya. ya, Oke. ya. Tuh, Kalau ngomongnya agak ribet nanti di ini aja ya, diserobot aja ya Mbak Alin, takutnya ini iya komentar aja biar ya teman-teman. Nah, katanya Pak Hans nih, mungkin langsung lebih mudah beli apa katanya. itu dong ya kan. Pak, ini ada yang nanya tadi belum dijawab, sektor emas nih Pak, MDKA sama BRMS gimana katanya? Ya kalau MDKA kan memang dia ada yang project nikelnya ya, jadi masih ada katalis terus ya, dan kelihatannya MDKA ini selalu the story lah gitu. Project TB Propiri kemarin the story, tiba-tiba story baru lagi, jadi di tengah ketidakpastian dunia juga kan mereka juga punya emas gitu. It's still a good proxy to play ya. Cuman menurut saya sih bukan upset yang bisa wah cuan gila lagi gitu, karena sahamnya juga udah relatively tinggi ya gitu.